Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak Ibu jamaah musalla al-muhajirin, betul ya? Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas di Komplek Korem yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian malam Sabtu di Sabtu atau Jumat yang keempat, dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat agung dengan kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan menuju jalan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Ta'ala. Dan ini adalah cara yang sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai hadiah terbaik bagi orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu yang secara khusus diadakan di rumah, di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah sebuah kaum berkumpul dalam rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari hukum-hukum daripada Al-Quran, menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran. Illa, kecuali akan turun kepada mereka, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian Allah berikan kepada mereka rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat mendoakan, ya, mengepakkan sayapnya dalam rangka menghormati orang-orang yang berada di majlis ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan kita ya, di hadapan para malaikat. Disebutkan nama kita, orang-orang yang hadir di majlis ilmu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat, fulan bin fulan hadir di majlis ilmu. Dan ini adalah di antara keutamaan
kita berada di majlis ilmu, mendapatkan 4 keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan ini salah satu dari keberkahan kita bermajlis ilmu di masjid. Ya, keberkahan kita bermajlis ilmu di rumah di antara rumah Allah Jalla wa Ala. Ya, mudah-mudahan usaha kita dalam menguatkan keimanan kita dengan bermajlis ilmu Allah permudah, Allah berikan semangat, dan terus ya Allah berikan kecintaan hati kita untuk selalu mendalami ilmu agama. Karena ini adalah sebuah jaminan dari Allah Jalla wa Ala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan mudahkan baginya untuk mendalami agama. Jadi siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk dia faham tentang agama Allah. Jadi kunci kebaikan dan kebahagiaan seorang hamba Allah Ta'ala itu adalah di dalam ilmu agama. Ketika dia memiliki ilmu agama, memiliki pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya sangat besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali ya untuk talabul ilmi asy-syar'i, mencari ilmu agama, dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas materi yang kemarin ya, yaitu baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita berusaha menjadikan rumah kita rumah yang menyenangkan, yang menjadikan kita sakinah, tenang dan nyaman, sebagaimana gambaran-gambaran dari surga Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terputus. Lahum fiha na'imu muqim, nikmat yang terus menerus akan didapatkan. Kita berupaya untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah yang nyaman. Ya, di situ kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita bisa beristirahat di rumah kita dengan penuh keberkahan. Maka metode dan cara yang perlu kita tempuh agar kita mendapatkan baiti jannati adalah dengan kita menghiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita memperbanyak salat sunnah di rumah. Ya, dengan kita memperbanyak salat sunnah di rumah, insyaallah keberkahan itu akan turun. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu salatir rajul ya, fi al-masjid, atau khairu salatir rajul fi baitihi. Sebaik-baik salat laki-laki itu adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi kita perbanyak salat-salat sunnah supaya datang dan turun kepada kita ketenangan. Dan ini kalau kita lakukan dan memperbanyak ibadah kepada Allah khusus salat, insyaallah ya, apa yang kita khawatirkan Allah akan, apa yang kita menjadikan sedih Allah akan hilangkan.
Karena kita menjadikan rumah ini adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat sunnah, dalam rangka menjadikan keberkahan rumah kita. Berkah, ya, menambah kebaikan di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menjadikan rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah taala? Dengan kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Wadhkurna ma yutla alaikum, wadhkurna, dan wajlu, ya, dan bacakanlah, ya, apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an. Ya, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di rumah agar gangguan-gangguan dari kalangan syaitan itu bisa tersingkirkan. Dan kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u surat al-Baqarah. Ya, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna al-buyut, karena sungguhnya rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, ya, menjadikan syaitan itu lari dari rumah. Keberkahan daripada surah Al-Baqarah secara khusus, Nabi menganjurkan agar kita memperbanyak membaca surat Al-Baqarah. Secara umum adalah Al-Quran. Maka kalau kita bisa menjadikan rumah itu adalah rumah yang senantiasa digaungkan kalamullah, ya, dengan kita membaca Al-Quran di rumah kita, insyaallah, ya, ketenangan yang akan Allah berikan kepada kita, kemudian kebahagiaan yang akan kita rasakan karena kita telah menjadikan kalamullah sebagai hiasan sehari-hari kita. Dan kalau Al-Quran ini tidak dibacakan di dalam rumah kita, maka tentunya, ya, syaitan akan mudah untuk menggoda, ya, mudah untuk mengganggu. Dan ini terus, ya, harus kita perkuat benteng kita, ya, karena kalau benteng kita ini adalah lemah, maka tentunya gangguan-gangguan syaitan itu akan mudah datang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hati, ya, fa inna misalal qalbi, karena sungguhnya perumpamaan hati, misalul hisni, seperti benteng, wasyaitanu aduun, dan syaitan itu musuh yang ingin menguasainya, ya, ingin merusaknya, ya, fayamlikuhu wa yastawli alaihi, sehingga dia akan menguasai dan memiliki hati tersebut. Dan jika kita tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui tipu daya daripada syaitan, tidak memperbanyak baca Al-Quran, maka tentunya, ya, syaitan akan menguasai diri kita, akan menjadikan rumah kita ini rumah yang gersang, ya, rumah yang jauh daripada ketenangan yang hakiki. Mungkin, ya, rumah besar, ya, kemudian harta benda banyak, dan itu, ya, kalau kita tidak hiasi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita, maka apa yang kita rasakan dari banyaknya harta, dari mewahnya rumah, ini tidak akan menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Karena sebagaimana Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah bahwa dengan kita mengingat Allah, ya, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, maka ketenangan itu akan dapat.
Maka bagaimana kita bisa mendapatkan rumah sakinah, ya, kalau kita tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menjadikan rumah menjadi rumah yang membawa kepada ketenangan kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah taala? Oleh karena itu, para ulama senantiasa menganjurkan kepada kita agar memperbanyak ibadah-ibadah sunnah itu di rumah, mulai daripada salat, ya, ya, dan itu sebagai, ya, pemberkahan, keberkahan untuk rumah kita. Ya, di samping menjaga keikhlasan kita di dalam melakukan salat, kita lakukan di rumah. Maka keutamaan salat sunnah di rumah itu menjadi satu kesepakatan para ulama, dan telah kita sebutkan tadi hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumah kecuali yang wajib. Maka bagaimana agar kita bisa melaksanakan salat sunnah-sunnah di rumah, atau kita bisa menjaga salat sunnah di rumah dengan kita mengetahui hakikat dan keutamaan daripada salat di rumah, salat sunnah di rumah. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, ya, seorang laki-laki atau suami yang bekerjasama dengan istrinya dalam hal melakukan salat sunnah, khusus salat malam, ya, maka di situ akan diturunkan rahmat kepadanya. Ya, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulun, ya, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, yakni suami, ya, qama minan naum, atau qama minal lail, dia bangun malam. Wa aiqadha, qama minal lail, dia bangun dan melakukan salat malam. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istrinya. Wa rahimallahu imra'an, dan semoga Allah merahmati, rahimallahu imra'atan, seorang wanita, seorang istri, ya, istaiqadha, bangun dari tidur, wa qama minal lail, kemudian dia salat malam, wa aiqadhat ahlahu, kemudian dia membangunkan suaminya. Jadi suami yang bangun malam, kemudian salat malam, kemudian setelah salat membangunkan istrinya agar salat. Nah, di sini seorang suami atau seorang istri bangun malam, salat malam, kemudian membangunkan istrinya untuk apa? Untuk salat. Di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang suami itu salat dulu. Salat dulu, setelah salat baru ngebangunin istrinya. Kalau dia tidak bangun, ambil air, diceborin tau, dicipratin. Itu syarat, Pak. Ya, syarat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah itu kita bangun, kemudian kita sholat. Setelah selesai sholat, kemudian kita coba bangunkan istri. Kalau tidak bangun, maka kita ambil air, ya, cipratkan ke mukanya. Udah cukup. Ulah dicebor. Ya, dicebor mah tuh bisa bawa pakaian ke rumah orang tuanya dia. Itu cipratan, ya, cipratan syarat agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Karena kalau kita tidak melakukan, kita nanti tidak mendapatkan rahmat ketika itu. Demikian juga istri bangun malam, kemudian sholat, setelah sholat bangunkan suaminya. Kalau tidak mau bangun ketika dibangunkan itu, maka ambil air, kemudian masukkan tangan, cipratkan sebentar.
udah jangan dicebor, ya. Itu bagaimana lembutnya Nabi SAW, ya, mengajak suami atau istri dengan kelembutan, tidak dipaksa, nggak boleh dipaksa, karena ini apa? Sunnah. Tapi bagaimana suatu yang sunnah ini bisa dilakukan? Maka dengan kerjasama tadi, suami bangun duluan, ya sholat, kemudian bangunkan istri. Kalau dibangunkan tidak bisa, coba usaha dengan cipra. Kalau enggak bisa, sudah, jangan diguyur, dipaksa. Nah, tarik. Ya. Baik. Ini setelah sholat. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi membangunkan istri atau suami itu setelah sholat? Kira-kira apa? Gimana, Pak? Dapat dua-duanya? Ya, Bu, kenapa ibu suruh sholat dulu baru ngebangun suami? Ya, kalau bangun, kalau habis sholat berarti sudah sholat gitu ya? Gimana, Bu? Tadi Nabi memerintahkan kita sholat dulu. Setelah sholat kita baru bangunin. Nah, kenapa kita banguninnya setelah sholat, nggak sebelum sholat? Tuh, ibunya ngomong apa, Bu, tadi, Bu? Minta apa-apa itu, bingung kan? Ya, itu karena kalau ngebanguninnya belum sholat, atau nanti nggak sholat, bahaya. Maka Nabi memberikan perintahnya sholat dulu suami, baru nanti bangun istri. Kalau memang nanti ketika bangun itu istrinya narik, ya itu rezeki dari Allah ya. Kalau nanti sebelum sholat malah bangunin istri atau suami, waduh, udah nggak jadi sholat nantinya. Ya, maka isyaratnya sholat dulu. Kalau sudah sholat baru bangunin istri. Kan kalau kita misalnya sudah sholat aman, alhamdulillah, sudah witir. Ya. Kalaupun misalkan Allah berikan kesempatan suami istri melakukan itu ada nikmat, rezeki dari Allah. Dengan kita sudah sholat. Dan hanya kalau istri can sholat ya. Ya, belum sholat nanti ya berat. Maka suami bangunkan istri setelah sholat, istri bangunkan suami setelah sholat, untuk menjaga supaya kita tidak gagal melakukan sholat malam. Bagus kan, Pak, hadis Nabi ya? Ya, kalau dibangunkannya sebelum sholat, aduh kayaknya eleh kabeh ya. Eleh ya. Ya, suaminya eleh atau istrinya eleh, pokoknya gitulah. Nah, jadi kita berusaha mendapatkan rahmat Allah itu walaupun mungkin istri nggak bangun atau suami nggak bangun, itu udah jangan dipaksa, ya, karena itu syarat. Seperti kita begini, kita kata Nabi, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'us saba', sementara mereka umur 7 tahun. Ya. Fa idza balagha al-ashr, kalau mereka sampai sudah umur 10 tahun, kalau tidak mau maka pukul dengan pukulan yang sayang. Ini perintah Nabi kita untuk menyuruh anak kita sholat umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun itu udah wajib sholat belum? Belum. Tapi kita menyuruh anak sholat itu yang umur 7 tahun wajib. Walaupun anak itu tidak wajib. Jadi kalau kita punya anak umur 7 tahun, kita harus menyuruh. Kalau kita sudah menyuruh,
mau dia melakukan mau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah. Kalau kita tidak melakukan perintah ini, kita berdosa. Karena perintahnya adalah muru, perintahkan. Supaya apa? Latihan. Ya. Supaya latihan. Ya. Awid abna'akum atau awidu abna'akum bis shalah, kata Ibnu Mas'ud. Biasakan anak-anak kalian salat. Biasakan dari kecil diajarkan salat. Ya. Fa inna al khair ada. Karena kebaikan itu biasanya ada dalam kebiasaan. Jadi kalau orang udah biasa salat, maka dia akan mudah untuk melakukan salat. Walaupun anak ini mungkin enggak salat, tapi kita wajib menyuruh. Jangan dipaksa. Enggak salat diseret atau dimarahin, enggak. Kita hanya menyuruh. Salat, udah salat belum? Salat. Walaupun dia enggak salat. Tiap hari kita ngomong gitu, dia enggak salat, enggak apa-apain sama kita. Tiap waktu kita perintahkan salat, tapi dia enggak salat, enggak kita hukum. Tapi ini adalah perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita apa? Menyuruh anak salat. Jadi beda ya, beda beban hukumnya. Kalau anak yang kita suruh itu tidak wajib, tapi kita menyuruh anak untuk sholat itu wajib. Sekedar melakukan kewajiban. Sholat. Ada. Seperti tadi kita, ya suami istri, sekedar mendapatkan rahmat Allah, cipratin istri, suami, bangunkan, tangi. Ya, hudang. Ya, nggak bangun, kasih air dikit. Pogo eta salat heula, Pak. Ya, makanya suruh salat heula karena gara-gara supaya ulah kaganggu gitu. Lawan ke salat kan aman gitu. Jadi ini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara tadi. Bangun malam, kita salat. Setelah salat kita berusaha membangunkan istri atau suami. Kalau tidak bangun dengan kita bangunkan dengan omongan atau dengan tangan, maka berusaha menyipratkan. Kalau enggak bangun sudah tinggalkan, kita dapat rahmat. Masyaallah. Ya. Jadi enggak perlu kita enggak dipaksa oleh Allah oleh Rasulullah SAW supaya dia salat. Misalkan dia sampai sholat baru dapat rahmat, enggak. Kita hanya bangun malam, kita sholat, kemudian bangunkan istri, bangunkan suami. Kalau enggak bangun dengan itu, kita berusaha menciprakan. Ingat Bu ya Pak, bahwa nyipratin ini supaya suami dapat rahmat, supaya istri dapat rahmat. Jangan, kamu nih siruk, ya. Ngelunjak lagi tidur disiramin. Ingat, ini bukan ngelunjak, ini perintah Nabi supaya suaminya dapat rahmat, suami dapat istrinya dapat rahmat. Jadi kalau dicipratin nanti malam, rahmat. Dapat rahmat gitu. Masya Allah. Ya, jadi ini Pak ya, Bu ya. Nah kemudian tadi misalkan istri dan suami harus paham juga bahwa anak kita yang kecil ini yang 7 tahun kita suruh sholat itu supaya kita dapat pahala. Gitu. Jadi ibunya bilang dek sholat atau suaminya sholat, kita sudah paham. Oh berarti istri ini atau ibunya ini mengajak sholat ini melaksanakan perintah Nabi. Jangan dibilang udah sih Pak masih kecil jadi suruh sholat. Gitu maksudnya. Jadi dia atau suami dan istri ini sudah paham bahwa ini adalah tugas kita sebagai orang tua, hanya menyuruh. Kalau kita menyuruh berarti dapat pahala. Anak kita enggak sholat udah tidak ada masalah. Karena ini adalah perintah dari Rasul. Jadi al-amru minar rasul ilal ab wajib. Perintah dari Rasul kepada bapak itu wajib, kepada ibu wajib. Kita wajib menyuruh, ya,
menyuruh anak sholat walaupun anak ini belum wajib sholat. Karena supaya apa? Latihan. Nah, supaya latihan dia minimal terikat hatinya dengan waktu sholat. Oh iya, sekarang sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Udah. Ya. Mungkin yang dia lakukan hanya maghrib aja. Atau hanya duhur saja. Enggak masalah. Yang penting dia sudah punya terikatan dengan sholat. Walaupun mungkin tidak melaksanakannya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita menjadikan rumah yang baiti jannati? Hendaknya kita berusaha menghindarkan dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Ya, tentunya perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran syariat supaya tidak ada dalam rumah kita. Ya, pelanggaran-pelanggaran syariat supaya tidak ada di dalam rumah kita. Khususnya pelanggaran yang terberat. Misalkan tidak melakukan sholat. Maka kita bersyukur kalau punya istri, punya suami yang sholatnya itu dijaga. Ini adalah modal utama ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau suami sudah melakukan sholat, istri melakukan sholat, ini adalah modal utama yang akan Allah berikan kepada mereka ketenangan. Tetapi kalau sudah ditinggalkan modal ini, ya suami sudah sulit sholat, istri juga sulit sholat, maka jangan harapkan rumah itu menjadi rumah yang mendatangkan ketenangan. Bagaimana dia akan mendatangkan ketenangan sementara dia tidak menjalin hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya? Dan ini adalah ya perhatian agama ya tentang pentingnya kita menjaga salat ini. Kemudian hal-hal yang bersifat atau maksiat-maksiat yang lainnya yang agar kita perhatikan ya, bagaimana anak-anak kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ya, bagaimana supaya mereka betul-betul menjalankan perintah Allah. Jadi anak salat, bapakna salat, alhamdulillah. Ya. Anaknya puasa, bapaknya puasa Ramadan, ibunya puasa Ramadan, alhamdulillah. Dan kita sebagai orang tua wajib mengingatkan ya tentang kewajiban daripada saum, daripada puasa ini. Karena kalau kita biarkan anak kita tidak salat, biarkan ya istri kita tidak salat, suami kita tidak salat, ya ini akan membawa ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya sebagaimana Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat, keluarga. Jadi istri, suami, anak ini supaya salat. Ya. Nahnu narzuk la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang memberikan rezeki. Jadi kita berusaha menyuruh anak-anak kita untuk melakukan salat. Menyuruh istri melakukan salat. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu ya mendapatkan jodoh yang masya Allah, soleh solehah. Ya, mungkin ada tetangga kita, saudara kita yang mendapatkan suami istrinya enggak salat, kerjaannya judi, salat enggak, ya mungkin istrinya solehah, suaminya belum. Atau suaminya soleh, istrinya belum. Salat gehese, ya, terpaksa ya. Kemudian apa? Saking keselnya istrinya disuruh salat atau disuruh untuk ibadah, bilang gini, "Loh, kamu ngambil saya dulu kan begini." Ya. Jadi kamu nikah sama saya kan begini, tahu kamu ini saya ini begini. Kok kayak gini sekarang kamu ngapain ya? Ya proses Pak ya.
Dulu kita mungkin sama istri ya sama-sama begitu. Tapi setelah berjalan waktu, kita punya kesadaran. Kita sudah tua, lihat pas cermin, ya Allah, uban sudah tumbuh di mana-mana. Ya, sampai saya nih di jenggot ada uban. Saya masih muda padahal ini, Pak. 20 tahun lebih saya ini padahal. Ya. Ngelihat kok udah jenggotan ini, udah jenggot, udah putih nih jenggot saya. Aduh, bentar lagi nih kakek-kakek nih repot ya. Jadi mungkin ya dia mungkin ngaca gitu ya. Bu ini pas ngaca, ya Allah uban ini loba amat. Ya ini pelajaran buat kita uban ini. Masa mau gagah aja kan? Ya. Kita ngaca tadinya kelihatan cuma 1, 2, 3. Pas di siaran, bahasa Sundana siaran ya. Di siaran, tuh bisa kasiar kabeh, Pak. Banyak sini. Dicukur terus gondol. Masya Allah. Ya, jadi mungkin suami istri yang tadinya nikahnya dulu yang penting suka, ya, yang penting cinta, tidak memikirkan bagaimana akhirat agamanya. Tapi ketika berjalan waktu, mungkin suami atau istri yang lebih duluan mendapat hidayah. Dia rajin sholat, dia rajin ibadah, mungkin hadir kajian, ya, kemudian berusaha mendakwahi istrinya atau mengajak suaminya supaya sholat. Di sini, ya, akan terjadi apa? Terjadi bersetegang, clash. Ya, maka kita terus, ya, bersabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan terus bersabar, sabar supaya anak-anak kita ini sholat, supaya istri kita sholat, terus kita sabar. Ya, karena apa? Orang disuruh sholat itu susah kan? Ya, kalau kita mungkin gini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanya orang sudah makan dengan sudah sholat, beratan mana nanyanya? Hah? Nanya gampang apa mudah? Mudah nanya makan daripada nanya. Bener nih. Misalkan ibu-ibu nih datang anak nih. ditanya makan dulu apa salat dulu? Kalau sama temen, ya, sama ibu, ya, sama adik sedang sakit di rumah sakit, ditanya berat nggak, mau nanya udah sholat belum? Berat nggak? Kalau nanya makan belum, berat nggak? Nah, ini Pak, berat, ya, berat kita. Petukang di rumah, kita tanya, wis ngudud urung. Mudah ya, daripada udah berat atau kenapa itu berat? Takut tersinggung. Padahal itu apa? Kewajiban rukun. Dan ini memang kita mau nanya udah sholat tuh kayaknya gimana gitu. Ya. Tapi itu harus kita tumbuhkan berani untuk bertanya kepada anak, kepada istri tentang masalah ini, udah sholat belum? Ingatkan gitu. Diingatkan, karena ini adalah perintah wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Udah sholat belum? Ya, kalau waktunya sholat datang ditanya, udah sholat belum? Kalau bapak ibu udah mudah menanyakan sholat, itu insya Allah, ya, akan lebih mudah menanyakan hal yang lain. Udah sholat, ya, akan mudah menanyakan udah makan belum, udah mandi belum, ya. Tapi kalau ini masalah menanya, bukan nyuruh, nanya doang, ya, dan memang berat. Bahkan saya punya security, bangunin tukang gelut Pak. Saya bilang, Pak, bangunin tuh tukang tuh, suruh sholat. Dibangunin sama si satpam. Mungkin nyuruhnya kayak gimana lah, mungkin marah-marah heula atau kumaha lah tanya orang. Ngajak gelut cina, ya Allah, geus gitu kan. Ulah pada tinggal di pondok, geus keluar kan itu.
Bingung saya ya. Soalnya lamun tadi suruh salat, urang nangke kena dosa. Akhirnya geus Pak, hapuntennya. Geus mulai malam ieu tukang-tukang geus di luar bae. Geus di itu marek salat terkente sabodo teuing bahasa malimping. Sabodo amat gitu ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah ngontrak di luar. Ya. Kenapa? Karena disuruh salat tuh. Ya. Makanya kita di yayasan tuh pokoknya wajib kerja itu berhenti di saat-saat azan. Wajib, Pak. Pokoknya kalau azan, apalagi duhur ya. Duhur mah pasti dahar nama. Nggak disuruh sholat juga sama dahar duluan ya. Ya. Udah, tapi asar. Asar itu waktu azan misalkan jam 2:30 atau jam 3. Wajib mereka berhenti kerja 1 jam, 20 menit. Berhenti kerja. Kalau mereka masih tetap pelentong, kita datangin. Ya, tolong berhenti dulu ya untuk persiapan sholat. Dan itu alhamdulillah berjalan, Pak. Berjalan kalau mereka sedang kerja, adzan datang, mereka berhenti. Tujuan kita apa? Supaya mereka sholat. Lamun teu daekeun sholat ya geus lah, kita mah yang penting ngasih waktu gitu ya. Karena banyak alasan tukang itu apa? Nggak ada waktu. Padahal kita kasih waktu nih, ya. Dan itu ya berat, ya. Saya lihat di pondok-pondok yang lain nggak bisa Pak menerapkan ini. Saya studi banding ke pondok ini, pondok itu, pondok Jawa sampai mana. Orang azan kerja masih plak-plok. Wah, saya bilang memang susah ya. Kalau di pondok saya nggak bisa begini, berhenti kamu kalau kerja adzan kok mesti ini. Tapi di pondok-pondok yang lain masih tetap aja. Waktunya adzan itu sholat asar itu, ya, pokoknya mereka masih kerja, masih terus sibuk, ya. Dan itu berat untuk mengatakan Pak sholat dulu. Ya, tapi kita berikan waktu Pak untuk berhenti, memuliakan, menghormati azan. Berhenti. Udah 20 menit, baru setelah itu mulai lagi. Berarti mereka mungkin sholat. Ya walaupun mereka mungkin sholat di rumah. Ya, kita husnudzon. Tapi kita aturannya pokoknya setiap azan wajib berhenti. Menghormati sholat, waktu azan ini. Nah itu ya, kalau mereka kerja kemudian waktu azan kita datangin. Pak, tolong berhenti dulu. Kadang ada yang baru datang kerja ke situ, ya, nggak tahu aturannya, ngeyel bae, ya, bilang, ini di sini aturannya begini Pak. Oh iya, mohon maaf Pak. Bagus, ya. Apalagi kerjanya di masjid, di musola. Kerja di musola, tapi waktu sholat kelayer kejauh. Bukanlah sholat kayak di adzan kayak. Ya, ini Pak. Maka kita sabar kalau menyuruh sholat itu sabar. Karena memang sekarang kita sepakat di sini nyuruh sholat itu berat. Ya, apalagi orang yang sedang sakit. Aduh, ya, datang ke rumah sakit tengok, ngesolat can dia. Pasti teman-teman sekitarnya itu yang ada, kamu nih, lihat dulu kondisi lagi sakit. Ya pasti kan begitu. Atau mungkin orang yang sakit gak pernah sholat. Aing keur muriangi sholat ya. Ya. Padahal Pak Bu ya, sholat itu tidak berhenti kewajibannya ketika masih ada akal. Kalau masih ada akal, kondisi apapun wajib sholat. Ya. Ketika dia tidak bisa sholat dengan berdiri, kata Nabi apa? Di dalam tastati, ya, fajalis. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan gerak isyarat. Kalau nggak bisa, disolatin. Berarti gak keok tuh ya. Nah, dan itu saya alami.
Ya, ibu ketika di rumah sakit, ya, gak bisa wudhu karena dingin, kita suruh tayamum. Gak bisa tayamum, kita tayamumin. Ya. Kemudian bapak sama. Tapi ketika saya ngunjungin ibu di rumah sakit Malingping, ya, karena sekitarnya itu saudara-saudaranya datang ke situ menjenguk, pas saya suruh sholat berdebat saya. Ribut sama keluarga. Waduh. Makanya ketika orang-orang sudah pada nggak ada, saya kunci pintunya. Saya kunci pintu kamarnya, saya suruh ibu sholat, bu sholat. Ya, nggak bisa wudhu, saya tayamumin. Dah, cepet-cepet. Karena kalau kita suruh sholat ketika itu, dimarahin sama yang lain. Kamu ini, orang lagi sholat, lagi sakit disuruh sholat. Waduh, susah ngejelasinnya, Pak. Ya, daripada kita berantem sama yang masih sehat, ya mendingan kita cari siasat. Kalau memang masih bisa siasat tadi, ya karena nggak ada pintu, saya tutup aja udah tirainya, kemudian bu sholat. Nah, ya alhamdulillah. Jadi ini sesuatu yang berat, ya untuk kita mengingatkan. Ya mungkin kita punya adik, ya mungkin kita nggak pernah bilang dia sholat belum. Tapi lamun gajian can, ya mudah tuh. Maka coba kita bangun bahwa menyuruh untuk sholat itu sebuah kewajiban, dan kita bersabar untuk mengingatkan orang sholat minimal kepada pasangan kita, suami istri ini, kemudian kepada anak-anak kita ini, ya supaya apa? Supaya keberkahan di rumah itu turun. Kemudian anak-anak kita kalau sudah terbiasa melakukan ya salat, kemudian melakukan kewajiban yang lainnya dan berusaha menghindarkan diri dari perkara-perkara yang terlarang, ya insyaallah keberkahan-keberkahan itu akan turun. Nah, di sini bagaimana kita supaya menghindarkan dari perkara-perkara yang diharamkan, ya khususnya dalam masalah akidah, ya khususnya pada bulan Desember ini yang harus kita pahami bagaimana sebaiknya seorang muslim bermuamalah terhadap orang-orang non muslim. Ya, kita punya istilah toleransi, ya toleransi itu memberikan penghormatan kepada orang lain, ya menghormati keyakinan orang lain, kemudian kita memberikan keamanan kepada orang lain tanpa kita untuk ikut di dalam keyakinan mereka. Karena kita punya kaidah lakum dinukum waliyadin. Nah, sehingga apa yang terjadi di masyarakat kita, apalagi kita di masyarakat heterogen yang banyak, ya mungkin kita punya tetangga yang non muslim, mungkin punya adik yang non muslim, ya bagaimana kita menjaga akidah kita yang kita yakini dari sejak kecil, lam yalid wa lam yulad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak beranakan. Ini keyakinan kita yang harus kita tekankan, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita dan supaya mereka sadar bahwa menjadikan Allah memiliki anak itu sebuah kesyirikan atau sebuah kebatilan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Ketika ada keyakinan bahwa di sana ada, ya Allah memiliki anak, ya kemudian kita sebagai muslim mengikuti apa yang mereka yakini, nah ini yang kita khawatirkan. Maka kita perlu yakini bahwa akidah lam yalid wa lam yulad itu sebuah akidah yang suci, ya sebuah akidah yang wajib kita pegang, dan kita tidak boleh mengotori dengan ucapan-ucapan yang seperti diucapkan oleh kaum Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kenapa Yahudi mengatakan Uzair anak Allah? Ketika mereka takjub kepada Uzair, yang Uzair ini alaihissalam meninggal dunia selama tidur selama 100 tahun.
Ya, au kalladzi mara ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yahdillahu ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata 'am. Uzair itu melewati sebuah kampung yang hancur lebur. Kemudian Uzair mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung ini? Maka Allah mematikan Uzair. Fa amatahu Allah mi'ata 'am, tidur 100 tahun. Thumma ba'atsah, kemudian Allah bangkitkan setelah 100 tahun. Qala kam labis, berapa tahun kamu, berapa hari di sini? Kata Uzair, labitu yauman aw ba'da yaum, saya tinggal di sini 100 hari atau setengah hari. Bal labitha mi'ata 'am, engkau tinggal di sini 100 tahun. Nah, ketika Uzair ini pulang ke kampungnya, orang-orang yang di kampungnya ini kaget. Ternyata Uzair yang 100 tahun lalu hilang itu masih hidup. Kemudian ketika mereka ingin mempelajari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, hilang. Taurat hilang. Sehingga mereka tidak lagi bisa membaca, apalagi menjadikan sebagai pedoman. Maka mereka meminta kepada Uzair untuk berdoa kepada Allah supaya mengajarkan atau menurunkan kembali Taurat sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Uzair berdoa kepada Allah, ketika itu turun cahaya dari langit, kemudian masuk ke mulutnya Uzair, kemudian Uzair menghafal semua Taurat. Ketika kejadian itu, Yahudi mengatakan, anta ibnullah, kamu anak Allah, luar biasa. Ya, kalau mungkin kita waqalatin nasara, Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Karena apa? Karena Maryam alaihissalam hamil, gak punya suami, ya, kemudian lahir dengan kondisi seorang bayi yang berbicara, ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam datang kepada kaumnya, ke kampungnya, sedang menggendong Isa alaihissalam. Qalu ya Maryam, nah, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kamu telah mendatangkan sebuah dosa besar. Maka ana abuki imra'as sau'in, bapakmu itu enggak pezina. Wa ma kanat ummuki bagiya, ibumu juga bukan pezina. Ya, ketika dituduh berzina oleh kaum Yahudi, maka beliau fa'asyarat ilaih, maka Maryam mengisyaratkan kepada bayi kecil tadi, ya, supaya berbicara, supaya tanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami berbicara kepada anak yang masih bocil, masih baru, ya, orok berem, cek bahasa Jawa namanya. Paham Pak orok berem? Orok abang, ya? Nah, abang, ya. Kemudian apa? Malah ngomong, qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis shalah wa zakati ma dumtu hayya. Jadi anak kecil ini langsung berbicara dan menjawab apa yang mereka ragukan. Nah, di sini orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Setiap ada hal-hal yang menakjubkan mereka, mereka langsung menyandarkan ini kepada Allah, ini anak Allah. Semua keyakinan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lam yalid wa lam yulad. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil anak. Allah tidak memiliki anak. Sehingga ini, ya, keyakinan kita bahwa Allah adalah lam yalid wa lam yulad jangan sampai tercampuri dengan kita mengucapkan keriduan kepada orang-orang yang mengatakan Isa anak Allah. Jadi ketika kita, ya, mengucapkan selamat Natal, selamat ini,
ya berkonsekuensi besar kepada akidah kita. Maka kita menjauhkan kata-kata ini. Kita bukan berarti tidak toleransi dengan tidak mengatakan, ya, dengan tidak mengatakan selamat Natal itu kemudian kita tidak toleransi, bukan. Kita sudah toleransi, membiarkan mereka hidup ada di Indonesia, mereka hidup aman, mereka beragama sesukanya, tetapi dalam urusan akidah kita tidak mau tercampuri. Lakum dinukum walidin. Ya. Jadi ini, ya, mungkin bapak-bapak ada yang punya saudara, ada punya tetangga atau punya rekan kerja, ya, yang mereka mungkin dulu ngucapin Idul Fitri nagih di bulan Desember. Weh, kita ya wis ngucapaken selamat Idul Fitri. Wah, ini siro or ya, kepriben. Ya, jadi betul tak? Saya lihat di Solo, saya tinggal di Solo 3 tahun. Itu orang-orang Kristen tuh bikin ketupat lah kalau bahasa kita. Mereka merayakan Idul Fitri. Seru, mereka juga ikut. Ya, nyambangin ke rumah orang-orang Islam. Tapi itu ada tujuan supaya nanti kita merasa berat ketika di bulan Desember ini supaya ngucapin Natal. Kalau mereka ngucapin Idul Fitri itu nggak ada kaitan dengan agama. Ya, Idul Fitri itu hari, ya, apa, kesucian. Idul Fitri bukan akidah. Itu hari, ya, yang menjadikan kita bisa makan lagi, bisa beraktivitas itu. Kalau ketika kita mengatakan Natal, selamat Natal, ini kan ada kaitannya dengan masalah Isa anak Allah. Ya, walaupun ahli sejarah mengatakan bahwa penanggalan lahirnya Isa di tahun 25 di tanggal 25 Desember itu adalah salah. Ya, salah. Kenapa? Karena di tanggal-tanggal itu, di bulan-bulan itu tidak musim kurma. Karena apa? Nabi Isa itu lahir pada musim kurma. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlah. Orang sedang lahir, sedang hamil, coba hamil besar, suruh menggoyangkan pohon kurma, kita kira-kira gimana Bu itu? Supaya apa? Tusakit alaiki rutoban janiyah, supaya jatuh rutob. Ibu-ibu udah makan rutob kan Bu ya? Bu, ibu udah punya makan rutob? Gimana rasanya? Sepet, betul. Ya, kalau ikan namanya sepat. Ikan sepat, ya. Rutob yang masih mengkel kalau bahasa ininya. Tuh, itu digoyang sama Maryam alaihissalam, berarti lebat Pak. Ya, lebat buahnya. Kalau cuma satu buah dong susah kayak jatuhnya. Ya, tapi kalau dia banyak kan kemungkinan saking saling gesekan sehingga jatuh. Rutoban janiyah. Sehingga langsung dimakan oleh Maryam sehingga memiliki kemampuan untuk melahirkan dengan kuat. Dan itu ilmu-ilmu medis, ya, yang berkaitan dengan masalah kelahiran biasanya mengaitkan kepada cara-cara Maryam alaihissalam melahirkan. Misalkan dengan memperbanyak konsumsi kurma muda, yaitu rutob, ketika mau melahirkan. Enak ini Bu, minta aja nanti bapak-bapak ya, kalau mau lahiran pengen rutob barkhei. Ngidamna pengen rutob barkhei, di Tanah Abang, nunggu sebulan kemudian dari Madinah, nunggu yang umrah, datang ke imah biye. Karena sudah banyak dari sana di freezer, kemudian di pesawat kena panas, datang ke imah, hancur deh, ya. Jadi ini luar biasa, ya, akidah ini. Maka kalau kita telusuri akidah dari sisi penanggalan saja sudah keliru, ya, apalagi menisbahkan kepada Allah memiliki anak, ini sangat susah. Maka dalam surah Thaha Allah mengatakan, ya, dalam surah Maryam, di akhir surat Maryam Allah mengatakan takadus samawatu yatafattarna, hampir saja
langit-langit itu pecah, ya, dan bumi, kemudian langit pecah, bumi belah, ya, dengan apa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menyebut Allah itu punya anak. Maka kita lihat di akhir-akhir tahun itu banyak musibah. Krakatau mulai kentut, tus, kentutnya sampai 1000 meter, ya Allah, kencang banget kentutnya ya. Merapi, belum lagi bumi gempa, ya, belum lagi naudzubillah, ya, laut. Ini di akhir-akhir ke tahun ini rata-rata, ya, musibah-musibah itu berada di ujung tahun. Karena ini ada kemungkaran besar yang ada di tengah masyarakat kita yang kita tidak sadar, ya, ucapan-ucapan itu yang menjadikan Allah murka. Ketika ada keyakinan dalam hati bahwa Allah ada memiliki anak, ya, ini akan menjadikan sebuah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga takadus samawati yatafattarna ya min fawqihinna, ya, hampir saja langit itu pecah, ya, kemudian bumi itu belah karena Allah tidak ridho dengan ucapan-ucapan seperti ini. Jadi inilah, ya, diantara akidah kita, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga kita jaga akidah anak-anak kita, ya, jangan sampai mereka mengikuti, ya, perkataan-perkataan orang-orang dengan mengikut apa, dengan mengucapkan selamat Natal, kemudian berarti itu punya keyakinan, ya, memberikan keridhaan kepada akidah tersebut, ya, kepada akidah bahwa Allah memiliki anak. Naudzubillah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ilmu yang sedikit yang kita dapatkan, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menggali, ya, informasi-informasi yang kita belum kita dapatkan, dan insyaallah kita jawab sesuai dengan kapasitas, ya, atau sesuai dengan kemampuan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Dulu kan pernah tuh, ya, kita itu waktu masih di asrama, ada orang meninggal. Ya. Nah, terus kan kita ada pengajian tuh di rumahnya itu, hari pertama, kedua, ketiga. Terus ada ustadz yang berkata, jangan di ngajiin, percuma, karena orang ini semasa hidupnya tidak pernah sholat dan tidak akan pernah sampai. Nah, pertanyaan saya, apakah benar seperti itu? Emang benar orang ini tidak pernah sholat? Apakah kalau kita mendoakan orang yang tidak pernah sholat itu tidak akan pernah sampai? Seperti itu Pak Ustadz. Mohon petunjuknya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua permasalahannya. Pertama, orang yang tidak pernah sholat, Bu, ya. Pernah tahu kenapa dia nggak sholat? Nggak pernah sholat? Ya, artinya kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, sepakat para ulama dengan kafirnya. Ya, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ya, karena dia tahawun, ya, menganggap remeh dengan salat, maka para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa dia tidak kafir, ya. Sementara Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, berpendapat bahwa dia kafir, ya, sehingga
orang yang salat, orang yang tidak pernah salat, ya, ini bisa kita kategorikan orang-orang yang tidak melakukan rukun Islam yang menjadi tiangnya, yang kemudian kita tidak berhak mendoakan kalau memang dia kafir. Tapi kalau dia misalkan kadang sholat, ya, kadang banyaknya tidak, ini masih mending. Kita boleh mendoakan, ya, boleh mendoakan orang muslim. Tapi kalau dia memang sama sekali tidak pernah sholat dan gak pernah, ya, untuk melakukan sholat, dan dia tidak meyakini di sebuah kewajiban, maka ini tentunya merupakan perkara yang mengeluarkan dari Islam. Ya, tapi ini, ya, keluar daripada itu, mudah-mudahan dia masih orang muslim walaupun mungkin sholatnya hanya ya seminggu sekali gitu. Ya, mengambil pendapat Imam Syafi'i, ya, berarti kita masih boleh untuk mendoakan. Ya. Dan kemudian membacakan ayat Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, dalam pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i, ya, karena beliau berdalil dengan ayat wa allaisal insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali yang dia usahakan. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Pendapat ulama yang lain, ya, ini sampai, ya, sampai pembacaan daripada Al-Quran. Dan yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa kita melakukan pembacaan Al-Quran itu seharusnya kita dahulukan untuk kita sendiri. Ya, kita jarang baca Quran, ujug-ujug kita kasih ke orang. Ya, ini maksudnya kita harus lebih banyak baca Quran dulu dari kita, ya. Dan kemudian kalau memang kita sudah banyak baca Al-Quran, baru kita hadiahkan. Itu masalah sampai dan tidaknya. Kemudian apakah itu berpahala atau tidak kita, itu wallah alam. Itu ada urusan, ada pembahasan lain tentang masalah ikhlas dan yang lainnya, ya. Ya, tapi kalau pembahasan sampai atau tidak dalam masalah ini, per ulama berbeda pendapat. Ada yang mengambil tidak seperti mazhab Syafi'i rahimahullah taala, ada yang membolehkan, ya, dengan catatan tadi, ya, dia orang yang memang orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Kalau dibacakannya itu di kuburan, ulama 4 sepakat tidak boleh di kuburan, ya. Kalau di kuburan seminggu misalkan di kuburan baca Quran, ini sepakat ulama 4, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, untuk tidak membacakannya, ya. Jadi kalau kita yakin orang ini adalah yang tidak pernah salat, kemudian pernah ada diskusi, mungkin dia tidak mengimani dengan kewajiban salat, bahkan mungkin melecehkan salat, ya, seperti mungkin tadi, ya, sekarang lagi rame, ya, yang salat yang amin gak mau amin, itu bener itu. Parah ini. Sebenarnya itu itu mainan aja, ya, guyonan, tapi nggak boleh sebenarnya goyan kayak gitu. Masa waladolin amin nggak boleh dijawabnya para bowo, misalkan gitu, ya. Ya, ini kan nggak boleh goyan, seperti nggak boleh, ya. Apalagi misalkan tahiyatnya 2-3 gini, mentang-mentang cinta sama Ganjar misalkan, ya. Ini kan sholat, ya. Jadi harusnya jangan dibawa ke masalah-masalah ini, gitu. Jadi goyonan kayak gini nggak pantas lah, gitu. Dan ini kan kalau orang yang berbicaranya orang ya, orang figur publik, ya, ini kan bisa diaminin itu, Pak. Walaupun tidak diaminkan, ini diaminin. Oh iya benar, berarti, ya. Berarti kita aja kalau kita Ganjar gini. Kalau kita Prabowo gini aja. Ya, kalau kita berarti nanti nggak amin, berarti kita nggak menjawab. Ini kan sebenarnya apa namanya? Sebenarnya mungkin tadinya tidak terbetik di dalam pikiran masyarakat tuh, nggak ada mungkin itu. Tapi secara ada iseng-iseng begini kan terpikiran juga, ya. Oh iya juga, ya. Bener berarti ini. Berarti kalau kita mendengar waladolin jangan pakai satu ini.
Nah, ini jadi bahaya. Ya, sangat bahaya. Ya. Baik, itu saja Bu. Maaf, Siap. boleh nanya Pak Ustadz? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya sering mau menjalankan sholat malam. Amin, Masya Allah. Kadang-kadang ada gangguan teknik karena harus melayani bekas mantan pacar. Itu begini Pak Ustadz, tadinya waktu melayani itu ada rasa bukan nggak ikhlas tapi kesel gitu. Tapi setelah mendengar di YouTube ceramah bahwa melayani suami itu pahalanya lebih besar daripada menjalankan sholat tahajud. Benarkah itu Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Burung cendrawasih makan ketupat. Ketupatnya dibungkus dari daun kelapa. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus. Waalaikumsalam. Makin cepat makin bagus. Saya tadi malah nggak khusus ada dapat apa pertanyaannya itu. Jadi ada kabogoh-kabogoh itu apa ya tadi ya? Oh, ulangi lagi Bu, biar Bu. Ya, saya tadi nggak khusus saja, jadi ada kabogoh-kabogoh itu suki kaget tuh. Begini Pak Ustadz, saya kan sering mendengar ceramah di YouTube. Kalau nggak salah itu Ustadz yang perempuan itu siapa, lupa saya itu yang dari Jawa itu. Bahwa kalau kita udah niat sholat tahajud, tapi suami minta gitu, sedangkan kita udah niat nih dari mulai habis sholat isya tuh, udah niat banget karena ada yang mau diminta istilahnya gitu sama Allah. Tiba-tiba suami minta, jadi ada rasa kesel gitu. Tapi setelah mendengar ceramah dari Ustadz mumpuni bahwa melayani suami itu pahalanya jauh lebih besar daripada menjalankan sholat tahajud. Nah setelah mendengar ceramah itu saya jadi nggak kesel lagi Pak Ustadz, semangat juga karena pahalanya lebih besar begitu. Masya Allah, luar biasa. Oh gitu, siap. Jadi tadi kan gitu Bu ya, hadis Nabi tadi, rahimallahu rajulan gitu. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki suami yang dia bangun malam sholat, kemudian nanti dia bangun istri itu supaya sholat, kalau enggak dicipratin. Itu memang menghindari itu. Kalau dia bangunin sebelum sholat, oke, mal sholat gitu. Nah, ketika kita misalkan, tapi tadi kan, nah berarti ibu jangan bangunin suami sebelum sholat. Sudah sholat dulu. Kanyahoan bae sad Bu Goma. Guys, kanyahoan mah tenanawan Bu ya. Jadi memang ya, kalau seandainya kita mau melaksanakan hal yang sunnah, kemudian kita diajak, suami mengajak untuk melakukan itu, maka seorang istri wajib melayani. Itu memang ya. Maka seorang seorang istri tidak diperkenankan puasa sunnah tanpa izin suami. Kenapa? Karena ketika istri diminta untuk melayani suaminya ketika sedang puasa kan, tadi ada rasa kesal, pagi misalkan 10 menit lagi ke maghrib, ya 10 menit pak 10 menit lagi Pak, untuk kudu kuari. Sebagai suami, sebagai istri yang soleha ya harus melayani suami. Tapi pertanyaannya, ayat tuh eta suami nu kitu kagok tinya atau karak datang dari kerjaan gitunya, ya Allah, ya udah masih dirangsel, masih digendong kene kita ya. Jadi kalau memang dalam kondisi seperti itu ya, bahkan kata Nabi SAW, seandainya seorang istri sedang sibuk di dapur, sedang menyiapkan adonan ya, roti dan lainnya, kemudian dipanggil oleh suaminya untuk melayaninya, wajib tinggalkan. Jadi kalau misalkan itu ya untuk perkara-perkara seperti tadi, maka dahulukan ya ajakan suami. Dan itu tadi lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Kenapa? Karena mendahulukan ajakan daripada suami ini wajib, dan puasa sunnah adalah sholat malam adalah sunnah. Ya, maka tadi ya kita ketayap Bu.
ketayap-ketayap bangunnya setelah sholat baru kalau mau dapat pahala lebih gede lagi. Oh. Bangunin suami pura-pura tadi katanya malam Ustadz ngomong katanya dibangunin. Ya. Tadi wah kalau nggak bangun dikasih cipratan. Nah mana nih? Ya, ternyata kita sudah punya informasi bahwa kita akan dapat pahala besar lagi selain daripada sholat malam. Alhamdulillah kita udah sholat tadi. Nah, jadi itu Bu, boleh. Jadi itu harus ya, harus kita dahulukan urusan-urusan ya perintah ajakan suami daripada puasa, daripada sholat sunnah. Ya, Naim, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Solusi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Soalnya banyak ya. Jazakallah khairan Pak Sinten Asmani, Pak Edi. Masya Allah Pak Edi ya. Jadi terkait dengan masalah ibadah, memang ibadah itu seperti kata ulama usul ya,
al-aslu fil ibadah al-hadr atau al-mamnu. Asal daripada perkara ibadah itu terlarang illa ma dalla alai dalil, kecuali ada dalil. Itu perkara ibadah. Perkara muamalah, al-aslu fil muamalah atau al-asya al-ibahah. Perkara masalah yang lain selain ibadah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah seperti salat, saum, haji, zakat, ini semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan. Tentang salat, Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jelas bagaimana melihat Rasulullah SAW salat disebutkan oleh para sahabat dari mulai takbir sampai salam. Itu tentang masalah salat. Tentang wudu, kata Uthman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti saya berwudu sekarang. Jadi berwudunya pun ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sampai detail. Dari yang mulai global 4 wajib fagsilu wujuhakum dalam surat Al-Maidah, wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila kabain. Dijelaskan Rasulullah dari mulai cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menyedot air, kemudian mengeluarkan air istinsyar, terus sampai berdoanya disebutkan Rasulullah. Ini adalah tata cara dalam masalah ibadah wudu. Yang tidak boleh kita menyelisih Rasulullah dalam masalah tartib. Misalkan kaki dulu baru naik, ya ini kan. Adapun misalkan dalam bilangan, ada yang Nabi mengizinkan 3. Atau mungkin kita melebihkan dari 3. Ya, ini tentunya adalah melanggar aturan Rasul, tapi tidak sampai menjadikan tidak sah. Hanya mengunjungi 1 sekali aja misalkan. Nah, ini seperti apa? Atau bagaimana dia kumur-kumur, ya? Bagaimana kita memasukkan air ke hidung, ya? Itu diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis dari sahabat Utsman tadi. Jadi kita kumur-kumur, ya, kemudian disedot, kemudian dikeluarkan tangan kiri. Jelaskan. Ya. Kemudian dalam masalah haji, Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang hajiku. Haji kalian dari situ. Jadi masalah haji, Nabi sudah mencontohkan bagaimana ihramnya, bagaimana miqat, bagaimana ketika tawaf, bagaimana ketika di Arafah, ketika terus sampai detail. Dan ini ibadah-ibadah yang seperti ini ya harus kita patokannya adalah dalil tadi. Ya, bagaimana kita ketika ada orang yang melakukan Arafah, misalkan dia di luar Arafah, batal. Arafah itu berapa hektar kan? Sudah ada batasannya, had Arafah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita juga kembali untuk mengunjungi Arafah, khususnya di bulan haji. Jadi ada orang yang mau, saya mau wukufnya di sebelah jalan aja, kosong sendirian, ya sendirian kamu. Orang-orang pada di Arafah, ini di luar, ini nggak sah. Ya. Atau ada orang yang ketika haji atau umrah nggak mau sa'i, ya, ini nggak sah haji. Ya, jadi ada perkara-perkara yang ya yang menjadi rukun. Atau ada mungkin orang yang aduh saya mah pengen nggak mau ihram, ya di ini pengen ihramnya di sana aja, di Mekah aja, atau ihramnya nanti pas di jalan. Nah dia kena dam nanti, itu aja kan, kena dam gitu, dia nyembelih seekor kambing. Nah tapi dalam masalah dari rukun ini wajib kita sesuai dengan Rasulullah. Di mana miqatnya Nabi sudah waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menentukan miqatnya. Miqat orang-orang yang Madinah dari Al-Bir Ali, orang yang dari Yaman dan yang lewatinya Yalamlam, dijelaskan. Kalau ada orang Indonesia misalkan ngambil miqatnya langsung dari Indonesia ke Mekah, tapi dia mengambil miqatnya di Jeddah, ya berarti dia tidak pada
mikotnya. Atau dia misalkan dari Madinah tapi malah ngambil mikotnya di Jeddah atau di Tan'im misalkan. Ya, ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini tentunya akan menyelisihi cara-cara Nabi dalam masalah haji. Dalam masalah zakat, Nabi sudah menyebutkan tentang aturan-aturan. Zakat emas sekian, nisabnya sekian. Kemudian zakat zakat amal seperti ini. Dijelaskan oleh Nabi. Tentang kurban seperti ini. Kurban itu disembelih. Darahnya dikeluarkan. Ya, bukan digemukin, kemudian dijual. Harganya buat bangun masjid. Kan ada yang begitu. Ini dia menyelisihi kurbannya Nabi. Walaupun tidak sesuai dengan kambingnya Nabi segemuk itu, enggak itu yang dicari, tapi bagaimana pelaksanaannya. Beliau bawakan satu kambing atau dua kambing, disembelih, ngocor darah. Dagingnya dibagikan atau dimakan sebagian. Itu adalah contoh. Ya, ini ya tentunya cara-cara ibadah yang tadi tentang salat, ya. Ini seperti yang dikarang oleh Syekh Albani misalkan, ya, shollu kama ra'aitumuni. Ada ya tentang hadis-hadis termasuk dalam beragam zikir-zikir dalam salat kita, Pak. Dalam iftitah saja itu ada 7 riwayat yang dibawakan oleh Nabi, diajarkan kepada sahabat. Tidak hanya 1 atau 2, 7 atau berapa. Kemudian dalam sujud, tidak hanya 1 subhanallah a'la, tidak. Banyak terus disebutkan. Ya. Tahiyat tidak hanya 1, banyak ragam. Artinya ketika ada keragaman itulah yang disebut dengan nikmat. Satu-satu yang diajar oleh Nabi, tahiyat begini boleh, tahiyat begini boleh. Tapi tentang cara-cara seperti ruku, cara-cara sujud, ini satu. Artinya tidak ada ya orang sujud misalkan cuma ini doang, nyentuh doang gitu. Ya, ini enggak boleh. Ya. Umirtu an asjuda li sab'in. Saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Ini 1, 3, 6, berapa ini? 4, berapa tadi? 5, 7. Ya, jadi sujud seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka dia harus kembalian kepada contoh-contoh Rasulullah. Adapun misalkan masalah muamalah, ini adalah hal-hal yang bersifat mubah selama tidak ada larang-larangan, ya. Dan tentunya dalam masalah-masalah ibadah ini ya tidak lepas dari bahasa khilafiyah dari para ulama yang mereka sambil berdalil dengan hadis-hadis ataupun dengan akal. Ya, banyak terjadi ya perbedaan para ulama karena masalah pengambilan hukum. Jadi kalau madhab Syafi'i misalkan ya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan misalnya al-mursalah, al-masalih al-mursalah, al-istishab. Ya. Madhab Hambali misalkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya. Ditambah dengan misalkan asyar'u man qablana, syariat orang-orang terdahulu kita. Di sini nanti perbedaannya itu. Kalau Malik misalkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, amal ahlul Madinah. Perbuatan orang Madinah menjadi dalil. Itu madhab Maliki. Abu Hanifah, Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, ijtihad. Karena zaman di Irak beliau enggak punya guru selain daripada Abdullah bin Mas'ud, sehingga sedikit riwayat dari hadis Nabi. Maka boleh gunakan apa? Ini. Itu yang menjadikan perubahan dan perbedaan para ulama. Ya, tentunya ya kita di dalam beribadah kepada Allah itu tidak lepas daripada madhab. Ya, karena kita ini kan ya penghujung kita mah. Ya, jadi kita mengikuti madhab-madhab yang sudah ada, dan tentunya madhab-madhab itu terbuka lebar untuk kita pelajari dan kita ambil sesuai dengan dalil yang kita anggap kuat.
Ya, semua dalil-dalil itu ada, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tentunya itu adalah kita mengikuti ulama kita. Ulama kita mengambil mana yang menjadikan kita lebih percaya. Ya, misalkan kita mengambil mazhab Syafi'i, dalilnya apa? Oh, ini dalilnya. Oke, sahih. Alhamdulillah. Guru saya mengambil ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya mengambil apa? Mengambil mazhab Hambali. Apa dalilnya? Ini. Semua dengan dalil. Maka kalau ada dalil-dalil yang digunakan, maka di sini kita berpeluang untuk mencari mana yang paling sahih hadisnya. Yang paling sahih hadis, yang paling benar hadisnya, dan bagaimana kalau terjadi misalkan ini menurut ulama ini sahih, menurut ilmu sahih, maka disitulah kita harus ada kelegowan. Kita menerima itu sebagai khilaf di antara ulama, ya, dan kita tidak perlu saling menghina, saling menjatuhkan dan lainnya. Itulah yang misalnya selama kita menjadi penganut pengikut hadis-hadis Nabi dan menjadikan sebagai mazhab itu sebagai jalan kita beribadah kepada Allah, kita adalah menjadikan ini sebagai cara yang memudahkan kita. Nah, adapun nanti ketika kita bermadhab secara khusus kepada madhab tertentu, itu akan ada keterbuntuan dalam berbagai masalah-masalah kehidupan. Contoh, kita kalau berpegang dengan satu madhab Syafi'i saja, kita akan terbentur dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah itu Imam Syafi'i lebih ruwet. Ya, masalah kaidah-kaidahnya lebih ruwet dibandingkan dengan masalah madhab Maliki yang lainnya. Itu lebih fleksibel. Jadilah masalah toharah madhab Syafi'i lebih keras. Ya, madhab Syafi'i toharah itu lebih safety. Sehingga kalau ada air misalkan kecipratan bekas orang wudu, mustakmal, nggak mau, ya. Kenapa? Karena ini adalah menjaga. Dan ini madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Tapi dalam masalah muamalah, streng juga, ya. Mungkin muamalah kita batal menurut madhab Syafi'i. Anak kecil beli permen. Kemudian kita di warung ngambil Coca-Cola, ngambil roti, langsung bayar. Kalau madhab Syafi'i kan qabil tuh, saya terima, kayak mau nikah lagi kita jadinya. Tapi madhab Maliki itu bebas, tidak seperti itu. Yang penting ridho. Saya ngambil ini berarti ridho. Saya ngambil roti, harganya berapa, ridho, udah bayar. Berlaku. Kalau kita mengikuti satu madhab, ini yang menjadi terbentur kita. Kenapa? Karena madhab ini saling melengkapi sebenarnya. Saling melengkapi. Kalau Imam Malik dalam masalah tohara itu cuek. Artinya bukan cuek dalam artian tidak perhatian, artinya tidak terlalu mempersulit. Ya, tidak itu mempersulit. Pokoknya air itu selama menjadi air itu dan tidak berubah warna, rasa, bersih, walaupun itu dipakai orang. Itu Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Dalilnya jelas gitu. Kenapa? Nabi SAW mandi berdua sama istrinya Maimunah Aisyah. Ayo, Bapak udah mandi berdua belum? Ini sunnah Nabi yang belum kita lakukan atau sudah kita lakukan nih? Berdua satu jolang. Ya, sampai kata Maimunah, "Dakni ya Rasulullah, tolong berikan waktu saya untuk mandi." Untuk ngambil gayung. Berarti kan tetesan-tetesan dari tangan Nabi itu masuk ke gayung, ke jolang maksudnya. Itu dalil-dalil yang membolehkan air bekas orang dipakai. Kita mau mengambil ini sesuai dengan apa? Hati kita mau kemana? Mau kita mengambil ini atau tidak? Yang penting apa? Kita punya dasar gitu. Yang penting kita punya landasan dalil dari Rasulullah yang dikembangkan oleh para ulama kita. Nah, kemudian tadi yang disinggung masalah apa tadi, Pak? Khutbah pakai bahasa Arab sebenarnya nggak berkaitan dengan madhab itu.
Nah, itu sesuai dengan kemaslahatan. Khutbah itu tidak terikat dengan bahasa Arab. Madhab tidak mewajibkan bahasa Arab. Madhab Syafi'i gitu ya. Apalagi dalilnya jelas dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika illa wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaum. Untuk menjelaskan nih, Nabi datang ke orang Arab pakai bahasa Arab Nabi. Nabi Ibrahim datang ke bahasa kaum pakai Ibrani. Nabi ini datang pakai bahasa mereka. Ya, maka kalau kita datang ke sebuah kaum yang faham dengan bahasa kita, kita pakai bahasa kita. Jangan pakai bahasa yang tidak mereka pahami. Kenapa? Karena apa yang mereka pahami dari kata kita? Jadi sebenarnya itu adalah ada faham dari kalau dari madhab saya tidak melihat itu sebuah kewajiban, ya. Tapi kalau ada organisasi seperti LDII misalkan, ini memang mewajibkan bahasa Arab. Kenapa? Alasannya Nabi khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya kalau Nabi diutus di Indonesia pakai bahasa Indonesia lah. Bahasa Sunda. Ya. Karena nabinya diutusnya di Arab, ya pasti bahasa Arab terus. Ya, sehingga apa? Karena Nabi khutbahnya pakai bahasa Arab, sehingga kita pun di Sunda pakai bahasa Arab. Atau ngaheuleng we urang kieu. Alhamdulillahilladzi hamdan yukafi'u mazida. 5 menit dibaca. Khatib baca dengan fasih, makmumnya wong pakai bahasa Sunda bae bahasa Sunda Indonesia masih gini bae makmum kumaha pakai bahasa Arab. Dan saya juga melihat di Jawa, segitu kampungnya di Jawa, di Wonosobo, pakai bahasa Jawa, Pak. Pakai bahasa Jawa khutbahnya. Di kampung saya Sabulud Hulu can pernah pakai bahasa selain Arab. Kampung Arab sebenarnya. Ya. Jadi dalam masalah madhab tidak mewajibkan bahasa Arab, ya, tidak ada mewajibkan bahasa Arab, tetapi khatibun nas ala ukulihim. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan akal mereka. Mereka pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, sehingga kalau kita ngomong dengan sebuah kaum yang tidak dipahami, salah kita. Apa kata Nabi? Ya, khawatir nanti terjadi fitnah ketika kita ngomong bahasa yang tidak dipahami, ya, bahasa Tarsan, ya, dan itu kurang faedah, Pak. Dan mereka supaya apa? Supaya paham masyarakat dengan bahasa, dengan pesan khutbahnya atau yang akan disampaikan. Biasanya sebelum khutbah pakai bahasa Arab, itu pakai bahasa Indonesia, itu ceramah. Surabaya itu khutbah. Ya, dengan ya setaacan kami atau orang atau uing, ya, membacakan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat khutbah bade ngejelaskan tentang hukum sholat, bahwa sholat itu wajib ini. 10 menit eta khutbah tentang bahasa Indonesia. Baru setelah 10 menit pokoknya khutbah atau Surabaya pendeta. Coba lamun diisi khutbah kan semangat. Ya, jadi tidak ada perkataan dalam mazhab secara khusus ya yang mewajibkan untuk berbahasa Arab, ya. Tetapi lebih kepada kemudahan siapa yang mereka ya diajak bicara. Kecuali para ulama mengatakan kalau seluruhnya faham bahasa Arab, disitulah baru wajib bahasa Arab. Seperti misalkan di kampus, ya, kami misalkan di Jakarta, semua santri wajib bahasa Arab lah, paham semua. Karena di situ pada dosen-dosen dari Saudi, dari Mesir, dari Sudan, dari Syria. Kalau mereka di kita yang bahasa Indonesia atau kumaha gini, makanya mereka yang khutbah, kita yang mendengarkan, kita paham. Itu di situ wajib. Kalau mereka semuanya paham bahasa Arab, berlaku itu adalah pendapat yang wajib. Tapi kalau kita ini orang Serang, orang Malingping, datang khutbah, Alhamdulillahilladzi ahallana at-ta'ama wa harrama 'alaina as-siyam.
Alhamdulillahilladzi. Wah, kan dilakukan banyak. Tuh enak di pembaca eta mah. Nah ya, anu ngedengarkeun mah teu paham naon eta. Karunya Pak, sayang gitu. Kita khutbah 5 menit tuh enggak dipahami orang tuh kasar. Sayang. Jadi tidak ada dalam mazhab yang mewajibkan untuk berbahasa Arab dalam masalah khutbah, tapi lebih kepada manfaat daripada bahasa yang digunakan itu, ya, apakah bisa dicerna atau tidak. Dan ayat yang dalam surah Ibrahim itu ayat 3 kalau enggak salah ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya dijelaskan kepada mereka hukum-hukum. Orang Sunda kalau ceramah pakai Sunda, namun paham bahasa Indonesia alhamdulillah. Ya, tapi biasanya susah saya ngomong bahasa Sunda tuh Pak. Di kampung itu susah mau ngomong bahasa Indonesia tuh Sunda. Harus bahasa Indonesia terus. Gaya kata orang, wah, bahasa Indonesia bahaya. Bingung mau ke bahasa Sunda bisi kasar. Bapak-bapak aing hayang naon. Kan isin urang Pak. Udah jarang ngomong bahasa Sunda gitu ya. Mendingan pakai bahasa Indonesia gitu, dicampur-campur dikit. Saya mah di Malimping ceramah. Aduh, rek bahasa Indonesia, bahasa Sunda tuh rada ripuh, Pak. Padahal saya ngomong bahasa Sunda lancar. Tapi untuk ceramah, aduh pusing. Digumah ayo ngomong ya. Aduh, ya itu Pak, bener. Ya, padahal kalau kita pakai bahasa Sunda pasti lebih difahami. Walaupun mungkin terkadang ada bahasa-bahasa yang mungkin untuk orang tua kasar gitu, mungkin gitu. Tapi ini insya Allah di Malimping mah nggak jauh beda ya. Ya antara ada ya kata-kata yang mungkin untuk orang tua begini ada. Tapi insya Allah rata-rata seneng bae lah bahasa kasar ke seneng bae. Di dia ke seneng bae di Malimping mah. Dia kudu sholat, dia kudu seneng bae. Ya gitu Pak. Ada buku-buku yang tadi ya ada khudu'an manasikakum ya. Ada karangan Syekh Albani tentang beginilah haji Nabi, dengan ini puasa Nabi, ada tentang sholat Nabi. Sebelum ada karangan-karangan para ulama termasuk Syekh Albani ya menjelaskan tentang sholat dari awal sampai akhir. Kemudian tentang apa lagi saum ya. Kemudian tentang haji ada semua Pak, tentang zakat disebutkan semua ya, tentang cara-cara ibadah-ibadah yang seperti tadi. Ya, adapun tadi tentang masalah nawaitu usolli, memang ini tidak masyhur di kalangan ulama mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala ya menyebutkan bahwa kenapa ada usolli. Adanya usolli itu kata Imam Nawawi ya sebagai Syekh Madhab Syafi'i ya, Imam Nawawi dalam majmu'nya mengatakan bahwa adanya usolli itu yang dilafadzkan itu terjadi karena kesalahan teman kami, kata beliau. Teman kami maksudnya teman seniornya beliau yang memahami perkataan Imam Syafi'i ketika ditanya tentang masalah haji ya. Kalau haji kan begini ngomongnya, labbaikallahu hajjan, gitu kan? Diucapkan dalam haji mah. Nah dipahami ketika dijawab oleh Imam Syafi'i beginilah dalam haji, maka dipahami oleh sahabat Imam Syafi'i itu bahwa dalam sholat pun diucapkan. Ini tentang sejarah Pak ya. Tetapi kalau misalkan ada yang saya mau pakai baik, ya kalau memang mau pakai ya ada keterangan dari para ulamanya seperti apa. Ya, jelas itu adalah ya perkara yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat, dan itu terjadi setelah Imam Syafi'i berbicara itu pun misunderstanding. Understanding lagi. Ya, kesalahan dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya. Sehingga kalau misalkan kita yang sudah biasa melafadzkan itu ya monggo, tapi jangan diyakini itu sebuah hal yang sunnah misal. Ya. Kadang kita juga kan aing bae. Saya mau sholat sunnah. Ya, cukup kita mengatakan seperti itu saja sudah cukup. Ya. Apalagi kalau misalkan kita sampai terbebani mau sholat nggak bisa niatnya, ini bahaya Pak. Mau puasa sholat sunnah, nah kumaha niatna?
ngapalkeun niat nabe saminggu ira salat. Misalkan, ya. Jadi kalaupun kita mau pakai ataupun tidak itu urusan masing-masing, yang jelas itu terjadi pada saat Imam Syafi'i menjelaskan tentang bagaimana niat dalam masalah haji. Beliau mengatakan haji itu dilafadkan, kemudian diinterpretasi, ditafsirkan lagi oleh para sahabat-sahabat Imam Syafi'i bahwa itu terjadi juga untuk sholat. Dan itu diingat oleh Imam Nawawi, kesalahan usolli tadi, ya, kesalahan dalam melafadkan usolli dalam sholat. Dan ini masyhur, ya, di kalangan madhab Syafi'iyah, ya. Taib. Siap. Ya. Ya. Kentut ke dalam tuh gimana? Ya. Kalau untuk masalah kentut itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ketika ada seorang yang syaka fi batnihi syai'an, mengeluhkan sesuatu dengan perutnya, mungkin ada yang masuk lagi tadi angin, dia ayo kerbek bisa kerbek kaluhur tak kahanap ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah seorang kalian mendapatkan di perutnya sesuatu, fala yansarif, jangan kalian batalkan, jangan kalian keluar dari salat, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia dengar suara pret gitu atau bau